Kalau kita sendiri menghadapi urusan rumah tangga kita, kehidupan sehari-hari kita akan merasakan dunia ini gelap, penjara yang sempit. Pendapatan kita tidak akan cukup. Kita merasa diri kita begitu rendah, di bawah hadirin sekalian tekanan kebutuhan kita. Tapi di saat kita beriman bertakwa, kita di atas semua itu. Allah akan anugerahkan kita yang terbaik dalam hidup ini. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan mengerahkan baginya rizki dari jalan yang tak terduga-duga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga selalu, hadirin sekalian, tak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita agar kita bertakwa. Takwa yang berarti menjaga dengan sungguh-sungguh apa-apa yang datang dari Allah, dari bimbingan dan petunjuknya yang akan menjamin keselamatan kita, kesuksesan kita di dunia maupun di hari akhir, baik dalam kehidupan individu kita, rumah tangga kita, berbangsa, bernegara, baik ketika kita meninggalkan dunia dalam kubur kita maupun di hari kebangkitan. Takwa adalah sebaik-baiknya bekal. Hingga Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal yang dapat menemani kita, berlaku untuk kita di dunia maupun di hari akhir, hanyalah ketakwaan pada Allah, yang membuat kakek dan nenek kita turun dari surga karena dia tidak menjaga peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bertakwa dengan menjaga pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik perintahnya maupun larangannya, karena kita menghormati maqam kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membuka pintu rahmat Allah, melindungi kita dari berbagai macam mara bahaya di dunia maupun di hari akhir. Allah berfirman di dalam surah An-Nazi'at, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
Maka siapa-siapa yang congkak di hadapan Tuhannya, melampaui batas, melanggar larangan-larangannya, wa athara hayatad dunya, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia ini, Allah biarkan dia memilih jalannya, mendapatkan apa yang diinginkan, tapi di hari akhir tempat kediamannya adalah api neraka jahim. Tidak sebanding kesenangan dunia beberapa saat yang singkat dengan akhirat yang kekal dan abadi. Sungguh merupakan perdagangan yang merugi orang-orang yang menjual akhiratnya demi dunia yang singkat. Tapi sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa-siapa yang hidup di dunia penuh rasa hormat kepada maqam Tuhannya, bola matanya tidak melihat, tapi hatinya selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mengendalikan jiwanya dari hawa nafsunya, tidak menuruti semua yang diinginkan, yang diikuti hanya yang sejalan dengan keridhaan Allah, maka Allah jamin baginya syurga. Oleh karena itu, mereka-mereka yang sukses dalam kehidupan dunia, baik umat-umat sebelum kita, demikian pula umat Nabi kita, demikian pula hadirin sekalian kemenangan yang mereka raih dalam kehidupan dunia karena mereka bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, bagi yang bertakwa, Allah jamin bagi mereka beberapa keuntungan yang tak mungkin mereka dapatkan dari jalan lain. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Setiap orang dalam hidup ini pasti akan mengalami kebuntuan. Untuk memberikan pelajaran padanya bahwa manusia dengan akalnya, dengan hartanya, dengan kekuasaannya tidak akan mampu menyelesaikan seluruh persoalannya. Apakah mungkin hari sekalian dengan akal kita, dengan harta kita, dengan kekuatan dan kekuasaan kita mampu untuk mengoperasikan jantung kita, kedua paru-paru kita, kedua ginjal kita, hati kita, pencernaan kita, bahkan dua bola mata kita? Apakah mungkin dengan apa yang kita miliki mampu mengendalikan semua ini? Oleh karena itu, jangan pernah kita lupa bahwa diri kita sebahagian besar bergantung pada Allah, sedangkan usaha yang Allah Subhanahu wa ta'ala serahkan kepada kita ujian, agar kita hadirin sekalian bersyukur padanya pada saat kita mendapatkan keuntungan, bukan kembali bangga dengan usaha kita, bersabar, istiqamah di jalan Allah pada saat kita berhadapan dengan cobaan-cobaan hidup ini. Oleh karena itu, para jamaah, saksikan bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam yang dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Dia hanya sendiri bersama adiknya. Saudaranya hadirin sekalian sebanyak 10 orang yang dewasa dan kuat ingin memonopoli kecintaan sang ayah untuk mereka. Mereka cemburu pada apa? Pada adik mereka, padahal dulu mereka mendapatkan perhatian. Tapi bagaimana akibat dari orang yang dengki, dan bagaimana orang yang bersabar dan bertakwa? Yusuf dilontarkan ke dalam sumur, kemudian ditemukan oleh kafilah, dijual belikan di pasar perbudakan. Tapi Allah antarkan dirinya menuju rumah penguasa negeri Mesir, salah seorang dermawan dan saudagar mereka yang dekat dengan kekuasaan. Tumbuh dalam naungan orang tersebut, dianggap sebagai putranya. Tapi ternyata istri dari pemuka negeri Mesir tersebut tertarik melihat ketampanan Yusuf. Di saat tuannya sedang pergi,
Dia tutup pintu, jendela rumahnya, kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Hai talak," artinya aku siap melayani kamu. Tinggal Yusuf mengatakan iya. Tapi Yusuf sebagai seorang yang bertakwa mengatakan apa? Qala ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwai. Langsung dia berlari ke arah pintu sambil berlindung kepada Allah. Dia mengatakan, suamimu adalah tuanku yang merawat aku, membesarkan aku, memberikan kebaikan kepadaku. Bagaimana aku akan mengkhianati dirinya? Wanita ini hadirin sekalian mengejar dari belakang, menarik bajunya hingga sobek. Begitu Yusuf membuka pintu, tuannya hadirin sekalian hadir di hadapannya. Wanita ini ternyata yang tidak dapat menyalurkan hasratnya, berbalik menjadi seorang yang membenci. Lalu dia berkata, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana au adzabun alim. Bagaimana pendapatmu wahai suamiku, orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu? Kalau bukan penjara, maka siksa yang pedih. Yusuf seorang anak yang lemah. Biasanya seorang suami akan berpihak pada istrinya. Yusuf hanya mengatakan, hiya rawadatni an nafsi, bukan saya, tapi dia yang berhasrat terhadap saya. Salah satu keluarga wanita ini mengatakan, bila yang sobek baju bagian depan menunjukkan si wanita mempertahankan dirinya. Tapi bila yang sobek baju bagian belakang, maka wanita ini yang memburu dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala lindungi hambanya yang menjaga kehormatannya dari fitnah yang keji. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dirinya. Tapi sayang suaminya cemburunya kurang. Seharusnya dipisahkan antara Yusuf dengan istrinya, tapi dibiarkan masih bersama-sama. Istri menjadi pembicaraan dari teman-teman wanitanya. Dia merasa sakit hati, diundang wanita-wanita tersebut untuk datang ke rumahnya dalam jamuan makan. Lalu wanita ini masing-masing diberikan sebuah pisau dengan buah yang siap untuk dipotong setelah jamuan makan tersebut. Kemudian dia perintahkan untuk Yusuf keluar secara tiba-tiba di tengah mereka. Berarti Yusuf alaihi salatu wassalam masih dalam kendali wanita ini. Ketika dia keluar, wanita-wanita ini terpana. Mereka mengatakan ini bukan manusia, tapi ini malaikat yang mulia yang turun dari langit. Itu hanya kebohongan untuk menutupi apa yang di hati mereka. Lalu wanita ini berkata kepada mereka, nah kalian rasakan sendiri. Kalian baru sekali melihat terpana bagaimana saya setiap saat bersama dirinya. Ini merupakan kebiasaan wanita yang tidak beriman, selalu ingin membela dirinya dengan apa? Dengan menunjukkan bahwa dia masih lebih kuat imannya dibandingkan yang lain. Tadinya hanya satu orang yang berminat, sekarang mereka beramai-ramai bersepakat untuk menuntut Yusuf menuruti hasrat mereka. Kalau tidak, mereka akan bersaksi bahwa Yusuf menggoda mereka. Ternyata Yusuf bukan hanyut bersama kesenangan, kenikmatan, tidak hanyut bersama bujuk rayu syaitan. Dia berkata, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Tuhanku, aku lebih suka memilih penjara daripada mengikuti kemauan mereka. Wa illa tasrif anni asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau engkau tidak palingkan aku, ya Allah, aku khawatir akan tergoda oleh bujukan mereka, aku menjadi orang yang bodoh. Allah turuti hari ini sekalian. Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala biarkan dirinya masuk penjara walaupun disebabkan karena fitnah. Di sini Allah menunjukkan kepada kita semua bagaimana seorang hamba yang beriman tidak akan tergoda oleh bujuk rayu maupun keindahan, dan tidak akan merasa takut menghadapi ancaman penjara ataupun kematian. Yang penting dalam iman dan takwa. Waktu berlalu, pada akhirnya Yusuf mampu untuk memberikan takwil mimpi raja. Raja akhirnya memanggil dirinya keluar dari penjara, tapi Yusuf menolak.
Saya tidak ingin keluar dengan koneksi raja, tapi saya ingin kasus saya dibuka kembali. Karena kalau sampai dia keluar dengan koneksi raja, tetap orang akan menceritakan bahwa dulu dia berbuat khianat. Dan dia ingin membuktikan kepada suami wanita ini bahwa dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Akhirnya raja mengumpulkan wanita-wanita tersebut. Sewaktu ditanya, wanita-wanita tersebut mengatakan, kami tidak pernah sama sekali menjumpai atau menyaksikan hal yang buruk dari Yusuf. Akhirnya wanita yang menjadi dalang di balik semua ini mengatakan, al-ana hasal haqqu ana rawatuhu an nafsi. Sekarang terbongkar kebenaran, saya memang yang berniat terhadap dirinya. Yusuf langsung mengatakan, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Kasus ini bukan dengan tujuan mempermalukan mereka, tapi agar suami wanita ini yang merawat saya tahu bahwa saya tidak pernah sama sekali mengkhianati dirinya pada saat dirinya dalam keadaan tidak ada. Lihat bagaimana hadir sekali kemuliaan Yusuf. Akhirnya raja menempatkan dirinya di tempat yang mulia sebagai orang kepercayaannya, penasihatnya, dan juga diserahkan urusan logistik dan pertanian kepadanya, yang berhasil menyelamatkan rakyat Mesir dan juga rakyat-rakyat yang datang kepadanya memohon bantuan. Orang yang bertakwa hidupnya penuh keberkahan. Akhirnya saudara-saudara Yusuf yang kemarin menganiaya dirinya datang berulang kali memohon bantuan tanpa mereka sadari ini saudara mereka yang dulu mereka lontarkan ke dalam sumur. Allah angkat dirinya menuju kemuliaan. Sampai akhirnya mereka sadar ketika Yusuf berkata, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf id antum jahilun. Kalian ingat tidak apa yang pernah kalian lakukan pada Yusuf ketika kalian dalam keadaan bodoh? Mereka dari sebelumnya sudah merasa ada kemiripan antara Yusuf dengan penguasa ini. Tapi mereka tidak percaya Yusuf yang mereka buang ke dalam sumur apakah mungkin akan menjadi penguasa negeri Mesir. Akhirnya mereka mengatakan, innaka la anta Yusuf. Kalau gitu betul-betul kamu adalah Yusuf. Karena kasus ini hanya mereka dan Yusuf yang tahu. Yusuf berkata, qala ana Yusuf. Saya Yusuf. Wa hadza akhi. Ini saudaraku. Qad manna Allahu alaina. Allah telah melimpahkan anugerahnya atas kami. Lalu beliau menerangkan mengapa dia mendapatkan anugerah ini. Bukan Allah pilih kasih sama sekali, tidak. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa saja yang bertakwa, tetap di jalan kebenaran dan sabar, Allah akan berikan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Seringkali kita mendapatkan tawaran yang haram, kita lagi butuh, kita terima. Akhirnya kita menjebak diri kita dalam perangkap syaitan. Padahal kalau kita sabar, Allah bakal berikan yang lebih baik dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya mereka yang bermain di tempat yang haram tahu bahwa rizki Allah akan datang dari untuk mereka dari jalan yang halal kalau mereka menghindar dari apa yang diharamkan Allah. Tapi di saat mereka lupa kepada Allah betapa mudahnya Allah untuk membuat hidup mereka sempit, nelangsa, merana dan sengsara. Bahkan di tengah-tengah kekayaannya pun dia tidak bahagia. Kalau seandainya bapak-bapak sekalian secara pribadi dekat dengan mereka yang di atas, baik yang kaya raya dengan cara yang tidak benar, bapak akan merasakan rintihan, derita mereka, bahkan tidur pun tidak nyaman, makan tidak lagi terasa enak. Yang tadinya hidupnya damai berubah wajah mereka menjadi suram, bahkan penuh kebencian terhadap orang-orang yang mengancam kedudukan mereka. Kalau mereka bisa mundur berbalik ke belakang, mereka akan kembali. Akhirnya saudara Yusuf berkata, laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Sungguh Allah telah mengutamakan kamu atas kami dan kami mengakui bahwa kami bersalah. Tapi orang yang mulia tidak mendendam. Dia mengatakan, la tathriba alaikumul yaum. Tidak perlu kalian menyalahkan diri kalian. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian dia melepas bajunya, bekas keringatnya. Dia katakan pada mereka, bawa baju ini, usap pada wajah ayah saya yang merindukan saya.
dia akan kembali melihat. Karena butanya, buta karena rindu. Subhanallah, begitu mereka keluar dari Mesir, jauh masih hadirin sekalian dari tempat kediamannya. Dari jauh Yakub mengatakan, inilah ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Aku sudah mencium bau Yusuf, tapi sayang kalian bakal mengatakan saya orang yang pikun. Dari jauh-jauh sudah mencium hadirin sekalian bau Yusuf. Bagaimana kecintaan seorang ayah pada putranya. Di sini hadirin sekalian, kita belajar dalam hidup ini. Ternyata kita selama ini lengah menghadapi ujian yang menggoda kita, kita hanyut tergelincir. Menghadapi cobaan yang sempit, kita tidak bersabar. Padahal kalau kita keluar dari cobaan tersebut, Allah akan berikan kita kemuliaan dengan cara yang Allah kehendaki, sebagaimana yang Allah berikan kepada Yusuf, yang Allah berikan kepada Nabi kita dan sahabat-sahabat yang mulia, begitu pula keluarganya, karena mereka beriman dan bertakwa. Apa tidak rindu hari sekarang kita ingin berkumpul bersama mereka? Dunia sekejap. Kalau kita sendiri menghadapi urusan rumah tangga kita, kehidupan sehari-hari kita, kita akan merasakan dunia ini gelap, penjara yang sempit. Pendapatan kita tidak akan cukup. Kita merasa diri kita begitu rendah, di bawah hadirin sekalian tekanan kebutuhan kita. Tapi di saat kita beriman bertakwa, kita di atas semua itu. Allah akan anugerahkan kita yang terbaik dalam hidup ini. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan mengerahkan baginya rizki dari jalan yang tak terduga-duga. Maka mari bersama-sama kita mengutamakan betul-betul untuk menjaga hak-hak Allah, kehormatannya daripada hak kita. Pengorbanan ini tidak akan sia-sia bagi kita, dan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, karena doalah yang akan membuka pintu rahmat, keberkahan dan ampunan dari Allah, dan akan betul-betul mendampingi kita sepanjang perjalanan hidup kita dengan iringan rahmat, bimbingan, petunjuk dan perlindungan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultan. Subhanaka la nuhsi thana'an alayka anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa ahli baitihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa udzakirukum jami'an biqaulillahi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. وقال تعالى يحث عباده على التقوى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ولي العافية نسألك العافية عافية الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ونعوذ بك من جميع سخطك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة